Pertempuran antara Krishna melawan Mahakali. Mahakali adalah sakti atau istri Dewa Siwa. Ia digambarkan sebagai seorang wanita berkulit hitam dan berwajah mengerikan, berlumuran darah dan berkalungkan tengkorak serta ular. Mahakali merupakan lambang kematian yang diberi tugas melebur segala makhluk yang sudah tak layak hidup di dunia. Raja Kansa melakukan pemujaan dan mencari Mahakali. Gauri muncul dan memberitahu Mahadewa bahwa avatar Mahakalinya mendengar doa Raja Kansa. Mahadewa mengatakan bahwa dia harus memenuhi permintaan pemujanya sesuai dharma. Lalu Mahakali muncul di depan Raja Kansa dan memperingatkan bahwa permintaannya itu adalah salah yang bertentangan ajaran kebaikan. Kansa meyakinkan dan mengatakan bahwa dia harus melindungi anugerah yang telah diberikan kepada pemujanya. Mahakali mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara melindungi pemujanya dan dia akan memberikannya kepada Exdan dan bukan kepada Raja Kansa. Lalu Kansa tertawa karena Exdan adalah pengikut setia Raja Kansa. Akhirnya Raja Kansa punya dua senjata untuk menghancurkan kehidupan Krishna, yaitu Mahakali dan Exdan. Exdan, ular raksasa berbisa, diperintahkan Raja Kansa untuk membunuh Ayan. Saat itu Ayan sedang bersama Radha. Mereka pun dikejar Exdan sampai ke gua. Sri Krishna pun mendapatkan intuisi bahwa Radha sedang dalam bahaya. Sesampainya di gua, Krishna dihadang oleh Mahakali. Krishna meminta Mahakali untuk memberikan ia jalan untuk masuk ke gua. Namun Mahakali tidak mau. Krishna meyakinkan lagi dan mengatakan biarkan dirinya masuk karena Radha ada di dalam lagi bahaya. Mahakali mengatakan bahwa Kansa telah memerintahkan Exdan untuk membunuh Ayan dan bukan Radha. Lalu Krishna mengatakan bahwa Radha pasti akan mencoba untuk melindungi Ayan dan dapat membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu, Krishna harus masuk. Mahakali mengatakan bahwa ia tidak bisa mengingkari janjinya. Jadi, tidak bisa membiarkan Krishna masuk, bahkan harus menyerangnya jika Krishna membangkang. Krishna mengatakan bahwa pertarungan Dewa Narayana dan Mahakali berarti akhir dari dunia ini. Lalu Mahakali mengambil avatar raksasanya dan Krishna mencoba menahan serangannya dengan merubah diri juga menjadi avatar Narayana. Penyerangan ini dilakukan Mahakali untuk menempati janjinya kepada Raja Kansa. Sementara itu, di dalam gua, Radha dan Ayan masih dikejar oleh Exdan, hingga akhirnya mereka terpojok. Saat Exdan akan menyerang Ayan, namun Radha menahannya, hingga malah Radha yang tergigit oleh Exdan dan menyebabkan tangan Radha keracunan. Krishna pun teriak ketika Radha tergigit oleh Exdan. Sejak saat itu, Mahakali yang melihat hal itu langsung meminta maaf kepada Krishna. Kansa bersuka cita atas kesuksesannya, sementara Sri Krishna mencari bantuan dari Dewa Siwa atau Mahadewa untuk menyembuhkan Radha. Kemudian
seorang Krishna yang menyamar menjadi ibu-ibu bernama Akyuta menjenguk Radha. Akyuta alias Krishna menyembuhkan Radha dengan sentuhan ajaibnya. Kau boleh saja bicara seperti halnya orang bijak. Tapi kenyataannya, kau berbicara seperti orang bodoh, Partha. Apa yang akan dihancurkan jika sebuah pohon kehilangan beberapa daunnya atau tumbuh yang baru? Itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah alasan untuk suka ataupun duka. Masyarakat adalah untuk dunia. Dan dunia secara keseluruhan adalah hanya untuk penciptaan. Dan semua ini hanya untuk para dewa saja, Partha. Tapi ingatlah ini juga, bahwa tradisi yang baru juga akan terbentuk. Tradisi lama telah tercemar dengan racun. Ribuan tahun lalu, warisan yang telah ditegakkan oleh Weda, sekarang yang tersisa hanyalah kata-kata. Tatanan sosial yang dibangun berdasarkan kepandaian manusia, sekarang didasarkan pada kelahiran manusia, dan telah menjadi sarana untuk memanfaatkannya, Partha. Tatanan lama akan musnah, dan tatanan baru akan muncul. Warisan lama akan muncul lagi dengan bentuk yang baru. Dan setelah hujan turun dari langit, maka bumi pun akan terlihat begitu bersih. Sama halnya, setelah perang ini terjadi, masyarakat dan dunia akan menjadi bersih dari bencana, Partha. Sekarang dengarlah. Memahami rahasia kehidupan berarti juga memahami bentuk nyata dari penciptaan itu sendiri. Memasukkan kepalan tanganmu ke dalam arus sungai Gangga, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi jika kau membuka telapak tanganmu di arus sungai Gangga, maka air suci Gangga akan dapat dinaikkan hingga ke kepala. Pikirkanlah, Partha. Apakah kepalan tangan keangkuhan? Atau sebuah tangan yang terbuka dari pengorbanan? Dapatkah kau memahami pengetahuan ini? Apakah dunia ini sebenarnya, Partha? Manusia, iblis, burung, parasit, serangga, ikan, dan pepohonan? Bagaimanakah semuanya diciptakan? Berasal dari unsur apa mereka diciptakan? Bagaimana fungsi mereka dan bagaimana cara mereka bertahan? Bagaimanakah cara mereka mati? Dan apa yang akan terjadi setelah semua itu mati? Renungkan akan rahasia ini.